Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya yaitu tentang uji ketiadaan tren data hidrologi melalui korelasi peringkat Spearman gitu ya. Hari ini kita akan belajar salah satu jenis uji untuk ketiadaan tren juga, namun namanya ini ya teman-teman, uji Mann-Whitney. Ini teman-teman untuk teorinya teman-teman sudah bisa mencari di banyak tempat gitu ya, banyak referensi juga. Namun kali ini saya akan coba mempraktekannya secara langsung sehingga teman-teman bisa eh, kurang lebih mengerti lah ya tahapan-tahapannya. Oke, jadi pertama uji Mann-Whitney ini juga menguji apakah ada tren atau tidak. Namun yang berbeda adalah kalau tadi yang uji Spearman gitu ya itu pakai T, jadi ada T kritis. Nah kalau yang ini itu kita melihat Z, jadi ada Z kritis gitu ya kalau teman-teman lihat. Nah nanti tabelnya untuk Z kritis itu adalah ini teman-teman. Ini juga teman-teman bisa cari di banyak referensi, tapi saya coba mengutip salah satu referensi, salah satu buku gitu ya. Sumbernya dari bukunya Pak Suwarno tahun 95, di mana kita bisa memakai ini gitu ya. Kemudian hipotesisnya adalah apabila nilai Z tadi yang kita hitung lebih kecil daripada ZC atau kritis, maka dapat diterima gitu ya. Artinya tidak ada tren. Nah, caranya bagaimana? Ini caranya kurang lebih. Jadi kita akan membagi sampel data itu ke dalam dua populasi. Let's say kita bilang populasi A dan juga populasi B. Nah, kemudian kita melakukan beberapa perhitungan parameter. Ada U1 di mana U1 itu adalah parameter statistik, U2 juga sama. Kemudian ada beberapa parameter yang perlu saya jelaskan. Jadi ketika nanti ada jumlah data, berarti nanti di Excel kalau teman-teman bisa menggunakan rumus count, kemudian ini juga, nah juga ini RM atau jumlah nilai peringkat dari kelompok yang pertama atau kelompok A. Kemudian setelah itu kita memilih ya U1 atau U2 tuh mana yang lebih kecil kita anggap sebagai U, kemudian nanti kita masukkan sebagai parameter Z untuk menghitungnya gitu ya. Sangat-sangat mudah insya Allah. Oke, jadi dalam kasus kali ini saya sudah coba. Nah, nanti teman-teman bisa mempraktekannya sendiri gitu ya. Oke. Nah, seperti korelasi Spearman yang pada video sebelumnya, kita akan melakukan uji Mann-Whitney dengan data yang sama. Kalau teman-teman ingat, jadi 2840 itu adalah data ini ya teman-teman, curah hujan tahunan. Saya menjelaskan sekali lagi bahwa curah hujan tahunan itu adalah curah hujan tahunan merupakan akumulasi dari curah hujan harian selama 1 tahun kalender gitu ya. Jadi misal teman-teman punya hujan di tanggal 1 Januari, 2 Januari, 2 Februari dan seterusnya sampai 31 Desember, kemudian ini dijumlahkan ya teman-teman untuk curah hujan tahunan. Nah, ini digunakan ketika misal kita mau membuat data ini sebagai salah satu bahan untuk analisis hidrologi, misal debit andalan atau debit low flow. Kita menggunakan debit curah hujan tahunan. Namun kalau misal teman-teman nanti akan menggunakan data ini untuk perhitungan debit banjir rancangan, maka yang digunakan adalah curah hujan maksimum tahunan. Jadi hanya ada one single value each year, artinya setiap 1 tahun ada satu nilai representatif saja yang mewakili jumlah paling maksimum dari nilai curah hujan harian maksimum yang ada di dalam 1 tahun gitu ya. Oke. Contoh sekarang 2840 kan kalau misal teman-teman lihat di sini ya teman-teman, ini kan dari tahun 2005 sampai tahun 2024. Nah, berarti kan 20 tahun. Nah, berarti cara paling gampangnya adalah kita membaginya dua gitu ya dengan cara ini. Berarti ini adalah kelompok pertama atau kita bisa sebut dengan populasi A ya kalau di sini atau kelompok 1, dan yang ini adalah populasi 2 atau kelompok 2 atau kelompok B. Saya berikan warna yang berbeda supaya mudah mencernanya. Kemudian kita copy saja teman-teman caranya.
Nah, saya sudah, ini kan sama dengan E7. E7 itu apa, Pak? Nah, E7 itu yang ini tadi. Kemudian sampai tadi kan berarti dari tahun 2005 sampai 2014. Nah, kita ini ya ke sini ya. Oke. Kemudian yang kelompok 2 yang ini itu berarti dari ini ya, teman-teman, tahun 2015 atau E17 kalau selnya, kemudian kita drag juga ke bawah. Oke, kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian peringkatnya peringkat apa, Pak? Nah, peringkatnya adalah 2840. Oke, ketika dia diurutkan dalam urutan largest to smallest, artinya dari yang terbesar ke yang terkecil, maka 2840 itu adalah berada di posisi nomor urut ke-7. Kalau teman-teman lihat di sini ada paling besar 3225,2 ya, dilihat yang di sini. Kemudian untuk yang 2840 itu berada di antara ini ya, di yang nomor 7. Jadi setelah diurutkan largest to smallest, kemudian dilihat, oh ini nomor 2840,2 itu di nomor urut 7. Jadi kita 7 gitu ya. Kita coba dua yang lain. Kalau kemudian untuk curah hujannya 2203,6, kita juga harus cari. Ini sebenarnya untuk gampangnya bisa kita cari dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Namun kalau misalnya teman-teman belum familiar, maka teman-teman bisa menggunakan manual saja. Jadi 2203,6 itu sama dengan yang mana? Nah, kalau di yang sini kembali lagi dilihat yang berdasarkan kita mengurutkannya dari besar ke kecil. 28 sorry 2203 itu 2203 sama dengan ini. Oke, tahun 2006 di nomor urut ke-13. Artinya kita bisa isi langsung saja di sini 13. Kalau teman-teman sekalian menggunakan VLOOKUP, maka akan jauh lebih mudah dan ketika teman-teman bekerja dengan data yang besar atau data yang banyak, itu sangat-sangat memudahkan. 2847, 2847 ini berarti sama dengan di sini ya, teman-teman. Berarti dia di nomor 6 dan seterusnya. Teman-teman bisa lakukan untuk yang selanjutnya. Kemudian untuk yang kelompok peringkat 2 juga sama, ini juga dicari. Misal 2007, kok sorry 27,8 itu kan peringkatnya di bawah ya, teman-teman, di mana itu equal to 18, urutan ke-18 ya. Jadi nanti tinggal diisi saja 18. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeringkatan atau peringkat, kemudian teman-teman lakukan penjumlahan dari masing-masing peringkat untuk masing-masing kelompok, di mana kita tuliskan saja seperti biasa. Teman-teman bisa menggunakan rumus sum gitu ya, atau sum. Ya, setelah itu kita, karena kita butuh N1, N1 itu apa? N1 adalah jumlah data dari kelompok pertama atau kelompok A gitu ya. Kalau di yang tadi referensinya, maka kita buat saja count, kemudian kita ini juga N2 bisa kita pakai rumusnya count, kemudian kita drag saja. Nah, RM itu apa? RM adalah, kalau misal kita mengacu yang tadi, RM adalah ini, yang ini teman-teman, jumlah nilai peringkat dari rangkaian data kelompok A atau kelompok 1 kalau dalam kasus ini. Jadi kita pilih yang ini ya, 103. Oke. Kemudian U1 itu rumusnya adalah ini. U1 rumusnya adalah N kali N2 dan lain-lain. Kita coba praktekkan. N1 adalah ini, kemudian dikalikan dengan N2, kemudian ditambahkan dengan N1 bagi 2, dikalikan dengan N1 plus 1, oke, kemudian dikurangi dengan RM. Oke. Nah, hasilnya sama 52. Kemudian untuk yang U2 adalah lebih simpel, N1 kali N2 dikurangi U1. Jadi N1 dikalikan dengan N2 dikurangi dengan U1. Ya, jadi 48. Nah, kemudian yang mana U-nya? U-nya yang dipilih adalah yang nilainya paling kecil di antara U1 dan U2. Sehingga kalau kita bandingkan antara 48 dengan 52, maka lebih kecil yang 48.
Nah, kemudian untuk yang ini adalah supaya memudahkan saja karena Z itu rumusnya cukup panjang gitu ya. Ada pembilang, ada penyebut juga. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti ini kalau mau, tapi kalau tidak mau langsung dimasukkan saja nggak apa-apa. Nah, kalau saya ke kasus ini, U minus N1 kali N2 bagi 2 itu adalah pembilang, saya lakukan perhitungan terlebih dahulu gitu ya. Jadi hasilnya ini kita bisa klik nih. Q22 atau sel Q22 adalah N1, kemudian sel Q17 adalah N2 dikalikan dengan Q18 itu adalah U. U merupakan nilai terkecil antara U1 dan juga U2. Kemudian dibagi 2. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan, rumus ini adalah rumus yang ini, teman-teman, ya. Jadi teman-teman bisa lakukan perhitungannya. Kemudian didapatkanlah rumus Z-nya seperti ini. Nah, dari tabel ini kita bisa tahu bahwa untuk derajat kepercayaan 5%, itu nilainya kalau misal pakai uji satu sisi itu plus minus 1,645, kalau uji dua sisi 1,96. Nah, kita bisa gunakan karena saya yakin bahwa data saya ini cukup reliable atau akurat, maka kita bisa gunakan derajat kepercayaan 5% untuk uji dua sisi. Ya, jadi kita ambilnya plus minus 1,96. Nah, hipotesa pertama adalah apabila nilai Z kurang dari nilai Z kritis, maka hipotesis nol dapat diterima. Sehingga kita bisa lakukan perhitungan, kalau saya kan lebih enak pakai if gitu ya. If yang nilai Z-nya lebih kecil atau smaller than ZC gitu ya, maka kita bisa bilang diterima atau accepted. Kalau tidak, ya berarti misal ditolak gitu ya, misal gitu. Boleh, jangan lupa ditambahkan, sorry, jangan lupa ditambahkan dengan ini karena atau tanda petik 2. Accepted sama. Artinya dari data tersebut meskipun kita bagi menjadi dua kelompok, maka data itu berasal dari populasi yang sama atau homogen. Nah, uji ini atau uji Z ini juga sebenarnya ada beberapa macam dan ini salah satu yang digunakan atau untuk non parametrik di mana kita menganggap bahwa data kita atau pola data kita itu tidak mengikuti distribusi normal. Artinya kita belum tahu nih data kita tuh entah masuk distribusi log person, kemudian ataukah uji Gumbel dan lain-lain. Jadi kita amannya bisa pakai Mann-Whitney, tapi kalau teman-teman di referensi lain ada juga uji Z yang khusus dia untuk menganggap bahwa data kita tuh mengikuti pola distribusi normal gitu ya. Jadi kurang lebih itu, semoga bisa membantu dalam pengerjaan tugas teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan ke saya. Nah, kurang lebihnya itu semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.